Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Binary Search. Di sini saya Gali Sigit Satrio dengan NIM 124140001. Lanjut. Saya Empati 124 140 117. Lanjut. Oke, dengan saya Muhammad Torik Rahita dengan NIM 124140093. Lanjut. Dan saya Raka Putra Ariel dengan NIM 124140033. Oke, lanjut. Saya Dwi Putri Wayuni dengan NIM 124140049. Oke, di sini kami akan menjelaskan program yang ada di layar yang dimulai dari apa itu binary chord. Tuh, Dewi, saya persilakan. Binary cross itu adalah metode pencarian cepat pada array yang sudah berturut. Misalnya cara kerjanya itu yang pertama itu bandingkan nilai target dengan elemen tengah array. Yang kedua, jika cocok atau selesai. Dan yang ketiga itu jika lebih kecil atau pencarian dilanjutkan di tengah kiri array. Jika lebih besar, lanjutkan di tengah kanan dan ulangi hingga ditemukan atau pencarian habis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dari in main-nya dulu, program utamanya dulu akan dijelaskan oleh Raka. Untuk Raka saya persilakan. Jadi masuk ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pemanggilan in main ya. Pertama itu nanti event ini akan dipanggil lewat hasil ini di bawah. Bisa tolong agak ke bawah. Nah, hasil sama dengan find kan. Nanti find itu dipanggil lewat hasil ini. Terus find itu di program ini punya 3 parameter ya. Tolong atasin lagi dong. Nah, find ini punya 3 parameter. Ada in array, in size, sama in target. Nanti si in array ini dipanggil lewat di in array ini diisi lewat in data array ini yang dari 1 sampai 291. Itu si in array-nya. Habis itu kita baru ke in size. In size ini tuh terdiisi sama yang ada variabel n-nya. In n itu. Size data itu untuk mengisi in size-nya. Habis itu in target. In target itu diisi oleh si user sendiri, pengguna itu sendiri, yaitu skinf itu untuk mengisi in targetnya. Ya udah cukup itu aja. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan kita jelaskan ke programnya, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebentar. Tolong ke subprogram. Nah, di program ini seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Raka. Oh, sorry. Seperti yang dijelaskan oleh Raka sebelumnya, setelah dipanggil oleh hasil sama dengan find data n, f, kita gunakan variabel awal dulu. Oh ya, dan pastikan bahwa data yang dimasukkan untuk binary search sudah harus terurut. Jika belum terurut, maka kita lakukan sorting terlebih dahulu. Dan karena kita cuma menjelaskan binary chord, kita tidak perlu melakukan sorting. Nah, untuk subprogramnya itu sendiri, kita mulai dari in awal sama in akhir ini untuk mencari mid-nya, untuk binary chord nanti mid. Nah, kita lakukan perulangan jika awal lebih kecil sama dengan akhir. Jika pencarian sampai akhir, in mid adalah awal ditambah akhir dikurang awal. Karena awalnya 0,
ditambah akhir tadi karena n, dari n adalah 14, dikurang 1 jadi 13. 13 itu untuk elemennya. Jadi dari 13 dikurang 0 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6,5. Karena ini kita menggunakan integer, kita hanya pakai elemen ke-6. Di sini 45 elemen di bagian ini. Nah, jika yang kita search target itu sama dengan mid, maka kita dapatkan hasilnya langsung mid itu sendiri. Jika nilainya lebih besar dari mid, maka kita akan menjalankan ini awal sama dengan mid plus 1. Yaitu yang awalnya tadi 0, dia akan menjadi mid ditambah 1. Maka dari tengah dia akan ke akhir. Terus diteruskan sampai data itu didapatkan. Jika target itu lebih kecil daripada mid, dia akan sebaliknya, mid akan berkurang. Jadi datanya akan dicari dari mid sampai ke awal. Jika data ditemukan, maka akan direturnkan nilai mid tersebut. Sementara jika data tidak ditemukan, return akan sama dengan 1. Itu tadi untuk subprogramnya. Selanjutnya akan dilakukan output dari subprogram tersebut. Nah, untuk mengeluarkan hasilnya, kita akan menggunakan if else. Nah, di mana if itu akan terjadi jika hasil sama dengan -1, di mana nilai hasil ini dia akan mengeluarkan nilai dari si subprogram find ini. Di mana jika dia return -1, maka dia akan mengeluarkan data tidak ditemukan. Nah, -1 ini akan terjadi jika dalam perulangan while ini tidak ditemukan data yang kita cari. Nah, buat else-nya, jika data yang kita cari ada di perulangan, ada di search-nya, maka dia akan mensiapkan data yang ditemukan dengan datanya berupa hasil. Sudah, segitu saja dari saya. Oke, untuk selanjutnya bisa kita lakukan running programnya kepada Torik. Saya persilakan. Mungkin kita langsung coba aja untuk running programnya. Di sini saya misalkan saya akan memasukkan angka 7, di mana di data sendiri nilai 7 itu ada di indeks ke 4. Nah, hasilnya juga dapat dilihat data ditemukan 4. Misalnya saya memasukkan angka 10 di mana tidak ada di data, maka hasilnya itu data tidak ditemukan. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai binary search. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.